Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuka Binti Kusmaningtya. Saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dinamika kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Yang perlu diketahui bahwasanya program studi kami telah terakreditasi B oleh BAN PT sejak tanggal 2 Agustus 2020 hingga 2 Agustus 2020. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan terkait visi dan misi program studi kami. Program studi kami memiliki visi menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dalam bidang pendidikan matematika berbasis iptek dan bernasaskan nilai-nilai keislaman pada tahun 2030. Adapun tenaga pendidik yang dimaksud di sini adalah tenaga pendidik di bidang pendidikan matematika. Unggul berarti mampu berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yang dimaksud yaitu mencakup pengetahuan matematika secara konten dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dan alatnya. Untuk mewujudkan visi program studi kami, tentunya kami merumuskan beberapa misi. Yang pertama, melaksanakan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua, menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan iptek yang mengacu pada prinsip Tayakud Faculty Governance. Yang ketiga, melaksanakan sistem pendidikan berbasis kompetensi dan soft skills yang terintegrasi dengan perkembangan dunia pendidikan. Misi program studi kami yang keempat, membangun suasana akademik yang kondusif dan islami untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing global di bidang keilmuan dan pendidikan matematika. Yang kelima, mengembangkan inovasi media pembelajaran matematika dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan matematika. Misi program studi kami yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan pendidikan matematika. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Kemudian misi terakhir program studi kami yaitu mengembangkan kerjasama antar lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional. Adapun profil lulusan dari program studi kami, yang pertama yaitu menjadi pendidik matematika yang kompeten dan berakhlak mulia. Arti dari pendidik matematika yang kompeten dan berakhlak mulia yaitu kami menginginkan lulusan kami menjadi pendidik, fasilitator pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif, yang mampu menguasai materi matematika dengan baik, kemudian memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan materi pembelajaran, dengan didukung kemampuan berbahasa Inggris, serta memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi sehingga dapat menjadi guru yang profesional. Tentunya juga dilandaskan dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua, lulusan kami itu sebagai pengembang media dan cara ajar matematika. Selain menjadi pendidik, tentunya kami membekali lulusan kami untuk mengembangkan media pembelajaran matematika yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan profil lulusan yang ketiga yaitu sebagai peneliti pendidikan matematika, di mana lulusan kami selain menjadi pendidik dan pengembang juga akan mengkaji permasalahan pendidikan matematika dan mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah
dan didukung dengan penguasaan teknologi informatika serta memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Profil lulusan yang terakhir yaitu sebagai entrepreneur, di mana lulusan kami harapkan dapat berusaha sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain untuk mampu menghasilkan bahan ajar dan media pendidikan. Itu adalah beberapa profil lulusan dari program studi pendidikan matematika. Kemudian beranjak pada materi inti, yaitu terkait dengan kurikulum. Perlu diketahui bahwasanya menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang termaktub dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2015 pasal 1 disebutkan dengan jelas bahwasanya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang capaian pembelajaran lulusan dan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Nah, kurikulum dalam program studi kami itu mengalami beberapa perubahan sejak tahun 2005 hingga saat ini, yaitu kurikulum KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana kurikulum KKNI ini merupakan kerangka penunjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang nantinya dapat menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Sehingga insya Allah kurikulum dalam program studi kami telah memenuhi kriteria-kriteria atau melaksanakan dari KKNI yang telah dimaksud oleh Permendikbud itu. Kemudian terkait dengan kurikulum tersebut KKNI, maka kami memproyeksikan lulusan kami itu mampu memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan atau stakeholders. Di mana ini juga tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional, dan kebutuhan generasi masa depan. Sehingga telah saya sampaikan pada pemaparan sebelumnya bahwasanya terkait dengan kebutuhan ini, sehingga profil lulusan program studi matematika itu ada 4 yang telah tadi saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan sumber belajar, maupun mahasiswa-mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ada beberapa istilah atau term yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru. Yang pertama yaitu sistem kredit semester atau SKS, merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan menggunakan satuan waktu semester dalam 1 tahun akademik. Di mana 1 tahun akademik itu terdiri atas 2 semester biasa dan ada 1 semester pendek atau semester antara. Kemudian apa itu semester? Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 18 pekan efektif yang terdiri atas 16 pekan kegiatan perkuliahan yang sudah terjadwal, yang dimana sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian 2 pekan lainnya itu terkait dengan kegiatan iringan lainnya seperti hari tenang maupun 1 pekan untuk ujian akhir semester. Nah, term yang lainnya itu satuan kredit semester.
Jika tadi sudah kita bahas terkait dengan sistem kredit semester, sekarang kita membahas tentang satuan kredit semester. Apa itu satuan kredit semester? Satuan kredit semester yaitu takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang telah diperoleh oleh mahasiswa selama 1 semester. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran ini dihargai 1 SKS, di mana terdiri atas kegiatan perkuliahan yang sudah terjadwal tiap pekan, sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan. Yang nantinya nanti masing-masing akan diikuti oleh sekitar 1 hingga 2 jam tugas terstruktur dan sekitar 1 hingga 2 jam kegiatan mandiri. Jadi ketika kita lihat pada tabel, akan nampak komponen jam kegiatan belajar tiap pekan untuk 1 SKS itu terdiri dari 3 hal, yaitu kuliah teori secara terjadwal, kemudian praktikum, dan kerja lapangan. Adapun untuk kuliah teori itu terdapat tiga kegiatan, yaitu kuliah teori tatap muka, yang kedua tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Dengan alokasi waktu untuk tatap muka 1 kali 50 menit untuk perkuliahan teori, kemudian diikuti dengan tugas terstruktur sebanyak 60 menit dan tugas mandiri sebanyak 60 menit. Nah, ini terhitung 1 SKS untuk kuliah teori. Sedangkan 1 SKS untuk praktikum itu berarti 2 kali 50 menit tatap muka, kemudian terdapat tugas terstruktur sebanyak 60 menit, dan tugas mandiri sebanyak 60 menit. Itu juga dengan kerja lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada istilah terkait dengan beban studi. Beban studi merupakan jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu. Adapun untuk program pendidikan sarjana, beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dan lama studi atau waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Uni Jember itu minimal 7 semester dan selama-lamanya 14 semester. Nah, kemudian istilah lainnya yang perlu diketahui adalah IP atau indeks prestasi. Indeks prestasi ada 2 macam, yaitu indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah indeks prestasi semester. Apa itu indeks prestasi semester? Indeks prestasi semester merupakan bilangan biasanya diikuti oleh 2 angka di belakang koma yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif pada semester yang bersangkutan. Kemudian IP ini menunjukkan ukuran atau kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah beban kredit mata kuliah atau kegiatan akademik lain yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 1 semester berikutnya. Contoh, jika seorang mahasiswa itu memiliki indeks prestasi 3,2, itu artinya dapat kita lihat pada tabel bahwasanya IP tersebut lebih dari atau sama dengan 3,00 kan? Nah, berarti untuk semester selanjutnya mahasiswa tersebut boleh atau dapat mengambil sebanyak 24 SKS. Tetapi bagaimana jika mahasiswa tersebut memiliki IP atau indeks prestasi di bawah 3, misal 2,75. Jadi berapa beban SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya, yaitu sebanyak 21 dan seterusnya. Nah, berikutnya yaitu indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif ini dapat menentukan apakah seorang mahasiswa itu dapat
meneruskan studi di tempat yang lebih tinggi atau di jenjang yang lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu menentukan predikat kelulusan. Dan ini biasanya IPK ini akan disebut atau disampaikan pada saat ujian. Adapun yang perlu diketahui itu adalah rentang nilai yang didapat oleh mahasiswa yang nantinya ini akan dapat ditemui pada kartu hasil studi atau KHS. Nah, yang pertama yaitu nilai A. Jadi proses atau sistem penilaian di Universitas Muhammadiyah Jember itu memiliki rentang A hingga E. A, A-, B+, B, B-, B+, C, D, dan E dengan skala yang telah termaktub dalam tabel 85 hingga 100, itu berarti mendapatkan nilai A dan bobotnya 4, kemudian 80 hingga 84 itu bernilai A- dan berbobot 3,7 dan seterusnya. Jika seorang mahasiswa mendapatkan C+, pada satu mata kuliah tertentu, dia boleh mengulang ataupun tidak. Nah, D- itu lulus, D itu artinya untuk mata kuliah tersebut lulus, sedangkan E dan D itu artinya mahasiswa tersebut wajib mengambil mata kuliah tersebut di semester tahun berikutnya. Bagaimana perhitungan IP dan IPK? Jika IP tadi adalah indeks prestasi semester, itu diperoleh dengan cara total nilai yang diperoleh, yaitu bobot dikali jumlah SKS dibagi dengan jumlah SKS dalam satu semester. Sedangkan IPK, total nilai yang diperoleh selama kuliah, misal kuliah selama 5 semester, berarti harus di total nilainya berapa, dibagi dengan jumlah SKS yang sudah ditempuh. Misal di semester 5, total nilai yang telah diperoleh itu 425, jumlah SKS-nya 120, maka IPK-nya adalah 3,54. Coba kita perhatikan contoh dari KHS ini. Misalkan untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan bobot 3 SKS, seorang mahasiswa mendapatkan nilai A. Artinya, bobot untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa ini adalah 4. Sehingga total nilai yang didapat yaitu bobot dikali SKS. 3 dikali 4, 12. Begitu juga untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Berapakah nilainya yang didapat? Bobot dikali dengan SKS-nya 2,3 dikali 2 berarti 4,6, begitu seterusnya, sehingga total nilainya adalah 24,00. Dan total SKS pada satu semester itu adalah 8. Sehingga untuk menghitung IP itu berarti total nilai yang didapat dibagi dengan jumlah SKS. 24,0 dibagi dengan 8 artinya 3. Sehingga pada semester tersebut, contohnya pada semester ini, yang ada pada kartu hasil studi ini, mahasiswa yang dimaksud mendapatkan IP 3,00. Sehingga sesuai dengan tabel tadi, yang tabel sebelumnya, beban kredit maksimum yang dapat diambil ketika mahasiswa di semester itu, misal di semester 2 memperoleh IP 3,0, maka di semester 3 mahasiswa tersebut dapat mengambil beban kredit maksimal sebanyak 24 SKS. Seperti itu. Nah, istilah lain yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru yaitu terkait dengan dosen pembimbing studi DPS, kemudian dosen pembimbing atau pendamping lapangan, dan dosen pembimbing skripsi. DPS merupakan seorang dosen yang bertugas
untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada mahasiswa, itu baik terkait dengan masalah umum maupun akademik, terutama masalah akademik, yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan arahan dan bimbingan agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan ini artinya dosen yang akan membina dan mendampingi mahasiswa selama kegiatan di lapangan, misalkan magang. Nah, sedangkan dosen pembimbing skripsi, tentu saja dosen ini akan mendampingi dan membimbing mahasiswa untuk menyusun, menulis, dan menyelesaikan skripsi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan. Setelah saya singgung tadi di awal, bahwasanya kegiatan perkuliahan itu ada 3 macam, yaitu perkuliahan teori, kemudian praktikum, dan yang terakhir yaitu berbentuk kerja lapangan. Dengan beberapa menit yang telah saya sampaikan tadi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan perkuliahan teori. Perkuliahan teori ini dilakukan karena ini khusus pandemi ya, maka perkuliahan pada kali ini dilakukan berbasis online atau daring, di mana setiap aktivitas perkuliahan dapat diakses melalui laman study.unijember.ac.id. Bagaimana ketika kondisi tidak pandemi, insya Allah perkuliahan di program studi kami juga telah dilaksanakan berbasis online atau daring, di mana setiap aktivitas mata kuliah telah tersaji di study.unijember.ac.id seperti tertera pada layar. Kemudian yang kedua, contoh dari perkuliahan praktikum, di mana kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di laboratorium atau bengkel selama 4 jam per pekan dalam 1 semester. Nah, dalam program studi kami, apakah ada kegiatan praktikum? Ada. Contohnya pada mata kuliah media pembelajaran matematika, di mana nantinya pada mata kuliah ini mahasiswa akan berkegiatan mengembangkan media pembelajaran, baik itu berbentuk 3 dimensi maupun berbentuk digital yang akan dilakukan di laboratorium. Kemudian yang ketiga, bentuk perkuliahan yaitu kegiatan praktik lapangan. Kegiatan praktik lapangan ini dilaksanakan selama 160 jam per semester atau 10 jam 600 menit per minggu. Nah, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kegiatan praktik di lapangan ini tentu saja dilaksanakan di sekolah. Adapun kegiatan praktik ini dikenal dengan nama pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat dengan PLP. PLP pada FKIP itu ada 2 macam, yaitu PLP 1, ada 3, PLP 1, PLP 2 tahap 1, dan PLP 2 tahap 2. Kegiatan perkuliahan lainnya yang perlu diketahui itu adalah penyusunan skripsi atau tugas akhir. Nah, skripsi ini merupakan kegiatan penelitian untuk kegiatan penelitian dan dilaporkan dalam bentuk karya tulis. Nah, ini setara dengan 4 jam atau 240 menit per minggu per semester. Jadi, skripsi ini merupakan akhir dari kegiatan perkuliahan selama di program studi pendidikan matematika Universitas Manado. Adapun kunci sukses untuk melaksanakan perkuliahan selama di program studi pendidikan matematika dari salah satu alumni terbaik prodi pendidikan matematika di tahun 2020, yaitu fokus, kemudian adanya doa ibu, orang tua, dan guru-guru, kemudian yang terakhir jangan pernah sombong. Ini merupakan salah satu tips dari
alumni dengan IPK tertinggi, yaitu 3,87 atas nama Baiz Zakaria, SPP. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari saya terkait dinamika kurikulum program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Saya harap dengan adanya pemaparan ini, mahasiswa baru memiliki gambaran kegiatan perkuliahan seperti apa yang akan dilaksanakan selama menjadi bagian dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Saya harapkan juga bahwasannya mahasiswa nantinya dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian dapat mengembangkan dirinya secara optimal bersama kami, dan dapat lulus tepat waktu hingga menjadi profil-profil lulusan yang kami harapkan. Semoga sukses. Sekali lagi, selamat bergabung dan selamat datang di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.